Pria parubaya itu tanpa sadar tertawa saat melihat kurangnya ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya, apakah kamu sangat terkejut? Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya saat mendengar pertanyaan ini. Dia diam-diam mengamati pria parubaya di depannya dan tertawa datar. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Di depan orang yang menakutkan ini dengan kekuatan luar biasa, seolah-olah setiap pikiran yang tersisa di dalam hatinya akan ditemukan oleh pihak lain. Haha, saya dipanggil Guiyuan. Ngomong-ngomong, kami bertemu ketika kamu lahir. Namun, tidak ada yang tahu identitas saya. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tertegun lagi. Dia tidak menduga bahwa itu dia telah bertemu dengan kepala klan yang sangat kuat ini ketika dia tiba di dunia ini. Bolehkah saya tahu hal penting apa yang menyebabkan klan Gu ini menunggu junior ini di sini? Xiao Yan ragu-ragu sesaat sebelum bertanya dengan hormat. Itu wajar karena masalah antara kamu dan Sun Er. Guiyuan tersenyum dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit keras saat mendengar ini. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, apakah kepala klan Guiyuan tidak ingin Sun Er bersama denganku? Ini bukan niat saya. Selama Sun Er mau, aku, sebagai ayahnya, tidak akan memaksanya. Selain itu, dengan garis keturunan Divine saat ini, bahkan aku, kepala klan-klan Gu ini, tidak akan bisa memaksanya melakukan apapun. Guiyuan tersenyum sambil melanjutkan, jika itu kamu lumayan meski tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Sukacita segera melonjak di matanya. Sebagian besar anggota dari klan Gu di alam Gu penuh permusuhan terhadapnya. Namun, Guiyuan di depannya ini agak di luar dugaannya. Terima kasih banyak kepala klan Guiyuan. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan dengan gembira berbicara. Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun saya tidak akan menghentikan Anda berdua, beberapa sesepuh klan Gu dan beberapa eksistensi yang lebih tua masih merasakan dendam sehubungan dengan hubungan ini. Bagaimanapun, Sun Er memiliki garis keturunan ilahi yang belum muncul di dalam klan Gu selama 1000 tahun. Mereka secara alami tidak akan mau garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Oleh karena itu, Anda akan dihadapkan dengan beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari perspektif posisi saya sebagai kepala klan-klan Gu, saya tidak dapat memberi Anda banyak bantuan. Bagaimanapun, kepala klan harus menempatkan klan di depan. Guiyuan samar-samar menjelaskan. Xiao Yan diam saat dia mengangguk. Tentu saja, selain posisi kepala klan, aku juga ayah Sun Er. Aku secara alami akan menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang dia suka. Guiyuan samar-samar tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu tidak puas dengan Anda. Meskipun garis keturunan di tubuh Anda telah terbuang, Anda dapat mengandalkan kerja keras Anda sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan. Ini benar-benar mengagumkan. Jujur saja, jika saya tahu hasilnya hari ini, saya tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Tidak terduga bahwa itu saya tidak hanya gagal mendapatkan hal itu, saya juga akhirnya kehilangan seorang putri. Perdagangan ini benar-benar kerugian besar. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung saat menghadapi kata-kata seperti itu. Dia tidak berani menjawab. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah di antara kalian berdua. Namun, saya ingin Anda menjanjikan saya beberapa hal. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar kata-kata ini. Dia dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya tahu apa itu? Tenang, itu bukan sesuatu yang akan sulit kamu capai. Saya hanya berharap ketika Anda bersama dengan Sun Er di masa depan, Anda akan mengizinkannya untuk mempertahankan tubuh yang tak tersentuh sebelum dia mencapai kelas Dousheng. Guiyuan ragu-ragu sejenak saat dia berbicara. Wajah Xiao Yan langsung menjadi malu saat mendengar ini. Dia tidak membayangkan bahwa hal yang Guiyuan ingin dia janjikan adalah permintaan yang konyol. Apakah dia tampak seperti orang yang memiliki hasrat seksual yang tidak terkendali? Haha, orang muda pasti akan memiliki saat-saat ketika seseorang impulsif. Selain itu, Anda berdua tidak sering bersama. Batuk. Guiyuan tanpa sadar dan batuk kering. Dia berkata, hal utama adalah bahwa itu garis keturunan dalam tubuh Sun Er tidak stabil, dan Anda juga bukan anggota klan Gu. Jika Anda melakukan hubungan seksual secara acak, itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun Er.
Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan orang-orang tua dari klan itu akan bertindak dengan paksa. Anda harus menyadari konsekuensinya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di depannya untuk berbicara dengannya tentang masalah yang agak konyol ini? Ini adalah sesuatu yang hanya saya ingatkan secara sepintas. Alasan terbesar bagi saya untuk mengungkapkan diri saya adalah karena giok Dewa Kuno Toushi pada Anda. Gu Yuan berhenti. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan perlahan berbicara. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar kata-kata giok Dewa Kuno Toushi. Dia secara alami sadar bahwa itu giok Dewa Kuno Toushi ini adalah benda berharga di dalam klan Xiao. Alasan mengapa Hall of Souls menangkap ayahnya adalah karena batu giok kuno yang misterius ini. Namun, hampir tidak ada yang tahu bahwa batu giok kuno itu bersamanya. Giok Dewa Kuno Toushi adalah Doudi terakhir di benua Douki. Setelah dia, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat Doudi, yang hanya ada dalam legenda bahkan sekarang. Gu Yuan berbicara sendiri tanpa khawatir tentang perubahan ekspresi Xiao Yan. Ada desas-desus bahwa itu ketika giok Dewa Kuno Toushi meninggal, dia meninggalkan sisa-sisa Doudi. Di dalamnya berisi rahasia menerobos kelas Doudi, tidak ada yang menemukan sisa-sisa Doudi bahkan sekarang, pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super dari Central Plains bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan kunci sisa-sisa. Giok Dewa Kuno Toushi di tanganmu. Benda ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, itu dibagi menjadi 8. Secara kebetulan, mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Bida di tanganmu adalah salah satu dari 8. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar menyadari beberapa hal ini. Namun, dia selalu berpikir bahwa itu giok Dewa Kuno Toushi hanya dibagi menjadi 3 bagian, tetapi sebenarnya ada 8 dari mereka. Alasan mengapa Hall of Souls menangkap ayahmu adalah karena klan Xiao giok Dewa Kuno Toushi. Gu Yuan sedikit mengernyit saat menyebutkan Hall of Souls. Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Gu dan klan Xiao telah bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak berakhir dengan kerugian mereka sendiri, tetapi kami gagal menyebabkan klan Hun terlalu banyak kerusakan. Setelah itu, Xiao Xuan menjadi kepala klan-klan Xiao. Awalnya, kami memiliki kesempatan untuk merusak klan Hun secara serius. Namun, Xiao Xuan akhirnya dikelilingi dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Klan Xiao karenanya berlutut. Setelah kehilangan dukungan dari klan Xiao, klan Gu tidak dapat menyatakan perang melawan klan Hun dengan sendirinya karena semua orang tahu bahwa itu kedua klan akan menderita kerugian besar jika kita akhirnya bertarung, yang akan memberi faksi lain kesempatan. Oleh karena itu, hal-hal terus berlanjut sampai sekarang. Dari beberapa tindakan klan Hun selama tahun-tahun ini, mereka kemungkinan siap menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu, giok Dewa Kuno ini pasti akan menjadi target mereka jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua giok Dewa Kuno. Kekuatan klan Hun pasti akan melambung dan merusak keseimbangan. Ekspresi Gu Yuan sedikit serius saat dia mempelajari Xiao Yan. Dia berkata, kamu harus tahu betapa pentingnya giok Dewa Kuno Toushi, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun, gambar dunia magma bawah tanah tiba-tiba melintas di hatinya. Tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di ujung magma yang menyebabkan giok Dewa Kuno Toushi di tangannya bereaksi. Mungkinkah akhir dari dunia magma adalah lokasi tersembunyi dari sisa-sisa Doudi? Xiao Yan menghina pikiran itu. Dia mendapat firasat bahwa benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Apa niat kepala klan Gu Yuan? Xiao Yan pulih dan perlahan bertanya. Gu Yuan menatap di Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tanpa daya berkata, menurut niat orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin Anda menyerahkan batu giok kuno di tangan Anda ke klan Gu untuk diamankan, tapi saya pikir Anda tidak akan mau menyerahkannya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan menjawab, ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno. Saya perlu mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, saya pasti perlu menyimpan batu giok kuno ini. Giok Dewa Kuno Toushi adalah hal yang paling berharga dari klan Xiao.
Jika itu benar-benar terjadi di masa depan, Xiao Yan tidak akan ragu sedikit pun jika dia harus menggunakannya untuk menukar Xiao Shan. Ini adalah sebuah perdagangan. Dengan itu di tangannya, Hall of Souls tidak akan membunuh ayahnya. Namun, jika dia menyerahkan batu giok kuno ke klan Gu, klan Hun mungkin benar-benar akan melakukan beberapa hal yang tidak berperasaan dan gila setelah mengetahui bahwa itu tidak ada harapan. Gu Yuan sepertinya sudah mengharapkan jawaban ini. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk tak berdaya saat dia berkata, "Saya sudah menebak jawaban ini." "Maaf, Kepala Klan Gu Yuan." Xiao Yan meminta maaf. "Saran ini tidak dibuat oleh saya sejak awal. Namun, orang-orang tua lainnya tidak akan dengan mudah mengizinkan Anda membawa hal penting seperti itu di depan klan Hun." Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, kita akan membahas ini di masa depan. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi. Kami akan membahas masalah batu giok kuno setelah Anda keluar dari makam surgawi." Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan menjawab ketika suara angin kencang tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok dengan cepat bergegas. Sosok itu adalah Sun Er. Itu benar-benar kasus seorang gadis yang akhirnya dinikahkan ketika dia dewasa. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Gu Yuan tersenyum tak berdaya saat melihat Sun Er dengan cepat bergegas. Setelah itu, dia berkata lebih banyak pada Xiao Yan, "Mari kita akhiri percakapan kita hari ini. Ingatlah hal yang telah Anda janjikan kepada saya. Jangan melewati batas. Selain itu, lindungi batu giok kuno dengan benar." Setelah kata terakhir Gu Yuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat sosok Gu Yuan menghilang. Selanjutnya, dia menoleh dan melirik sosok yang sangat cantik yang bergegas mendekat. Wajahnya tegang, dan matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tanpa sadar tersenyum. Perempuan ini. Sosok cantik melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. "Xiao Yan Gege, kamu baik-baik saja?" Sebelumnya, Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari wajah tegang Sun Er dan berkata, orang itu sebelumnya adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan." "Aku tahu itu." Sun Er merajut alisnya. Nada suaranya samar-samar mengandung kemarahan. Tidak terduga bahwa itu bahkan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu mengungkapkan wajah mereka satu demi satu. "Haha, kepala klan Gu Yuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao." Xiao yang tersenyum dan membela Gu Yuan. "Benarkah? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita?" Sun Er sedikit terkejut. Jelas, dia merasa sangat terkejut. Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga Sun Er yang halus dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah elegan Sun Er segera berubah menjadi merah cerah ketika dia mendengar suara lembutnya. Matanya yang cantik memotong Xiao Yan dengan cara yang indah dan tidak senang. Namun, ekspresinya sedikit rileks. Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Gu. Bahkan jika dia menentang hubungan mereka, dia benar-benar akan berakhir dalam dilema. Dia sangat tidak mau menghadapi situasi seperti itu. "Ayo kembali dulu. Xiao Yan Gege, Anda sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu Anda lakukan adalah menunggu selama 2 hari sekarang dan kita akan dapat memasukinya bersama." Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiao Yan saat dia memberitahunya sambil tersenyum. Sukacita melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-katanya. Dia khawatir bahwa itu sesepuh dalam klan Gu akan datang dengan alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah diselesaikan. "Terima kasih banyak Sun Er." Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya yang hangat seperti batu giok saat dia dengan lembut mengucapkan terima kasih. Dia menduga Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya bergegas ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er mengisyaratkan senyum. Dia memutar pinggangnya yang halus dan lembut.
Wajahnya mengandung kemerahan cerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Xiaoyan. Dia menutup matanya yang cantik saat dia dengan rakus menghirup udara hangat yang membuatnya merasa rileks. Kehangatan muncul di dalam hati Xiaoyan saat mempelajari orang yang memeluknya. Tangannya dengan lembut bertumpu pada pinggang yang halus. Pada saat yang sama, kepalanya dibenamkan dengan rambut hitam lembut. Setelah menghirup aroma samar, tampak seolah-olah kelelahannya berangsur-angsur hilang. Tubuh Guiyuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita itu saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang superior. Semua penderitaan tampaknya telah ditinggalkan dalam pemandangan pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tidak ada seorang pun dari klan Gu yang datang mengganggu kelompok Xiaoyan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan semacam ini luar biasa. Namun, keheningan ini tidak bisa berlangsung lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga tersebar dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar ke pegunungan. Bahkan kelompok Xiaoyan merasakannya. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Xiaoyan dengan cepat masuk ke dalamnya dengan keakraban. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul lembut. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang klan Gu. Tidak ada yang diizinkan memasukinya secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Angin sepoi-sepoi bertiup di punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er, yang memanjang sampai ke pinggangnya yang halus. Pada saat yang sama, dia menjelaskan hal-hal kepada kelompok Xiaoyan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno dimakamkan di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, energi dari saat mereka masih hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena misteri makam surgawi. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga tahu keterampilan dou mereka sejak mereka masih hidup. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Ekspresi Sun Er menjadi sedikit serius ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Dia berkata, oleh karena itu, jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya. Dikabarkan bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan beberapa kecerdasan. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai makhluk hidup misterius. Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian, ya. Xiaoyan berpikir keras. Kekuatan yang terlalu besar sejak orang-orang ini masih hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi di tingkat pertama sebagian besar adalah bintang 3 douzun atau lebih lemah. Mereka hanyut tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tubuh energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 douzun. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Adapun tingkat ketiga, mereka benar-benar berada di puncak kelas douzun. Bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas dousheng ketika mereka masih hidup. Biasanya, jarang ada orang yang menerobos masuk ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya. Sun Er perlahan menjelaskan. Makam leluhurku, Xiao Xuan, ada di tingkat ketiga. Xiaoyan bertanya. Ini. Dikabarkan bahwa itu berada di bagian terdalam dari tingkat ketiga. Namun, jarang ada yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kami. Sun Er menjawab tanpa daya. Ini sebenarnya sangat merepotkan. Pasti akan ada jalan ketika kita sampai di sana. Mari kita memasuki makam surgawi sebelum membahas rencana kita. Xiaoyan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Sun Er tentang informasi yang berkaitan dengan makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal itu secara bertahap melakukan perjalanan jauh ke pegunungan sementara mereka berdua mengobrol.
Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa orang yang bergegas ke tempat ini di sepanjang jalan. Mereka kebanyakan ahli dari 6 klan lainnya dan beberapa ahli klan Gu. Meskipun mereka telah bertemu dengan mereka, tidak banyak percakapan. Hanya anggota klan dari klan Gu yang dengan hormat menyambut Sun Er dari kejauhan sebelum mereka dengan cepat pergi. Terbang berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Pada saat ini, cukup banyak tokoh berkumpul di sini. Mata Xiao Yan menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak tokoh yang dikenalnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat mereka menyapu pegunungan di sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong di mana tatapannya membeku aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hunya. Mata Xiao Yan menyipit saat melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Xiao Yan gege, hati-hati dengan orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun. Dia dipanggil Hunya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Kamu harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiao Yan. Iya, aku sudah bertemu dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hunya. Dari tebakannya, orang ini kemungkinan besar sama sulitnya untuk dihadapi seperti Gu Yao. Orang-orang jenius di dalam klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luar. Para anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak tiba kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao. Oh! Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia melirik kemana Sun Er menunjuk dan melihat beberapa sosok tergantung di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria, yang memimpin orang-orang dari klan Yao, merasakan sesuatu saat mata Xiao Yan mendarat di kelompok ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia sempat terkejut sebelum senyum tidak ramah terangkat ke wajahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Tampaknya orang-orang dari klan Yao berprasangka buruk terhadapnya. Sisi timur adalah orang-orang dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin mereka dalam perjalanan ini. Namun, dia tidak akan memasuki makam surgawi. Sebagian besar waktu, orang-orang yang masuk adalah anggota generasi muda. Bagaimanapun, makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke sekelompok orang dengan tanda petir di dahi mereka dan mengangguk. Kamu sudah bertemu orang-orang dari klan Yan. Di sisi barat adalah orang-orang dari klan Si. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka semua sangat menakutkan. Mereka bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib teratas di dunia binatang ajaib. Xiao Yan berbalik ke barat. Sekelompok individu kulit putih keabu-abuan berdiri di sana. Sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Ini semua adalah orang-orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu, yang menjaga makam surgawi, klan lainnya hanya memiliki 2 tempat masing-masing. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan melonjak dari dalam jiwa mereka ketika dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera dibuka. Perbuatan. Sun Er berkata dengan lembut saat dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Ledakan. Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara keras yang mengejutkan dipancarkan dari ruang kosong, dan celah spasial setinggi 10.000 kaki menyebar ke seluruh langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya, garis itu berubah menjadi pintu spasial setinggi 1.000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Ini makam surgawi, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari pintu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Pintu spasial kuno berdiri di antara langit dan bumi. Aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Semua orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk.
Sosok tua penatua Tongshuan tergantung di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki 2 tempat. Ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang. Namun, hanya klan Gu, menjadi klan yang menjaga makam surgawi, menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit cemburu. Xiaoyan Gege, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu, kita harus masuk bersama. Sun Er menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. Iya. Xiaoyan mengangguk. Dia sangat asing dengan makam surgawi. Jika dia memiliki Sun Er bersamanya, dia akan diselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Gemuruh. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sementara Xiaoyan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk celah. Cahaya mencolok meletus darinya dan menerangi tanah. Jika orang-orang telah ditugaskan dengan benar, harap bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengusirmu. Penatua Tongshuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat pintu kuno perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar. Xiaoyan merenung. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiaoyan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Ledakan. Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura padat dari zaman kuno meluncur seperti kabut. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja terbuka di depan banyak mata. Anggota klan Gu. Gu Zhen juga sudah masuk? Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat, yang dirasakan Xiaoyan saat itu. Di belakang pria itu ada seorang pria berjubah perak dan seorang pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang menyebabkan Xiaoyan paling terkejut adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu, para sesepuh meminta Gu Zhen untuk menggantikannya. Sun Er menjelaskan dengan lembut. Sepertinya kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan semacam ini, dia akan berhenti di level ini. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak akan menjadi putus asa jika dia kalah. Semakin kuat lawan, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan keadaan pikiran seseorang seperti Gu Yao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin melakukan terobosan ke kelas Dou Zun untuk menjadi Dou Sheng. Dibandingkan dengan Gu Zhen, Xiaoyan merasa pencapaian Gu Zhen akan lebih besar. Bakat Gu Zhen mungkin tidak sebesar Gu Yao, tapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang Xiaoyan dan temui selama tahun-tahun ini. Karakter semacam ini, yang sekuat gunung, telah memberinya kemampuan yang sangat gigih untuk bertahan hidup. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, haruskah kita juga bergerak? Xiaoyan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat Xiaoyi di belakangnya. Dia tersenyum sambil berkata, waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama. Anda dapat kembali ke pavilion bintang jatuh terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Berhati-hatilah. Xiaoyi mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi 2 sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya intens dari pintu besar. Para anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah 2 itu menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar.
Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak intens tiba-tiba muncul, dan pintu itu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang sampai menghilang. Tempat berkabut itu kadang-kadang memiliki cahaya api aneh yang berkedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menutupi negeri asing ini. Ruang di dalam tanah sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, dua sosok, berpegangan tangan, perlahan melangkah keluar dari ruang dan muncul. Douki di dalam tubuh mereka beredar saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini makam surgawi? Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia penasaran mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Iya. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lainnya telah diangkut ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu dengan orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Itu bahkan lebih kuat dari energi alam Gu. Xiao Yan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi alam yang terkandung di udara sangat padat, dan kemurniannya sangat melebihi harapannya. Sun Er tersenyum manis. Dia memalingkan kepalanya, menatap Xiao Yan, dan bertanya, level mana yang ingin dituju Xiao Yan Gege? Jika memungkinkan, saya ingin menuju ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak terburu-buru sekarang. Lagi pula, kita punya 3 tahun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia sadar akan karakternya. Setelah datang ke sini, wajar jika dia tidak akan menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo bergerak. Makam surgawi sangat besar. Kita harus bergegas ke tingkat kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya, itu akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kita tidak dapat terbang lama. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu berjalan. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Mata cantiknya mendarat di Xiao Yan saat dia berkata, saat kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiao Yan Gege mungkin mencapai puncak bintang 5 Douzun. Tentu saja, jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin bahkan mencapai bintang ke-6. Oh, begitu cepat? Xiao Yan kaget. Sun Er tertawa pelan. Dia menoleh, dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat diaglomerasi ketika Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiao Yan. Ini tubuh energi? Xiao Yan kaget saat melihat sosok ilusi ini. Dia belum mendeteksi pendekatan benda ini. Iya. Mereka dapat mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah embusan terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ini menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang telah saya sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran ibu jari berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 kelas. Energi yang terkandung dalam inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Itu tidak dianggap sangat baik. Inti energi tingkat tinggi itu semuanya berada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Nah, Xiao Yan Gege, mengapa Anda tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikan jarinya saat dia berbicara. Dia menembakkan inti energi ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menerima inti energi dan dengan penasaran memainkannya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Setelah beredarnya mantra api, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia tertegun merasakan gelombang demi gelombang energi murni hangat melonjak keluar dari inti energi seperti air banjir.
Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memperbaiki energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya di dalam pembuluh darahnya, dan energi itu disimpan di anggota badan dan tulangnya. Akhirnya, itu memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara meresap menyebabkan Xiao Yan merasakan energi yang secara bertahap memperkuat di dalam tubuhnya. Sungguh hal yang misterius. Bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa, tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi-faksi pamungkas ini sangat menjunjung tinggi. Ini adalah tempat harta karun yang misterius. Xiao Yan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut melonjak ke wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke Douzun Bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya, dan jari-jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan elegan melayang ke depan. Tawa manis yang jelas menyebar dengan lembut. Xiao Yan gege, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain permainan? Siapa yang akan dapat memperoleh lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Xiao Yan tersenyum, melangkah maju, dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas, sepertinya seluruh dunia tertutup keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada kekuatan hidup sedikit pun yang hadir. Keheningan yang mati ini tetap ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara angin kencang yang rendah dan dalam muncul. Tangisan rendah bercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah di mana suara itu berasal, seseorang akan dapat melihat 2 sosok buram. Hanya setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar kedua orang itu. Sosok-sosok ini memiliki rongga mata kosong yang melayang-layang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan angka-angka energi ini tidak melemah sedikit pun. Energi agung melonjak ketika mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah hancur. Hei, serang! Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat tubuh energi mengelilinginya. Setelah itu, dia menjerit keras. Perbuatan. Sosok Xiao Yan bergegas pergi hampir seketika setelah tangisannya yang keras terdengar. Pada saat yang sama, sosok cantik juga melintas dan muncul dari tempat lain di samping Xiao Yan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan itu menabrak banyak badan energi dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah ledakan dalam menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal menjadi jauh lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sesaat sebelum dengan cepat berhenti. 2 sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka bertukar pandang dan tertawa. 5 potong. Xiao Yan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 potong. Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan saat melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara yang indah, Xiao Yan gege, saya telah menang lagi kali ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di kelas Douzun Bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Jika ada lagi dari mereka, dia harus menggunakan Dou skill. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak dapat menandingi Sun Er. Serap inti energi terlebih dahulu. Saya akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiao Yan saat dia memerintahkannya. Xiao Yan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa itu dia sangat ditekan untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mengucapkan penolakan yang tidak ada gunanya. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk. Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi kaya melonjak dari inti energi. Itu tampak seperti kabut tebal yang melilit Xiao Yan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiao Yan menyerap energinya.
Dia dengan lembut duduk di samping Xiao Yan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melalui tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan berubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya. Tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energi tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh hanya tampak dari kelas 2 atau kelas 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiao Yan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa itu jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuh seseorang akan membentuk perlawanan terhadapnya. Namun, perlawanan ini jauh lebih lemah daripada apa yang dibentuk terhadap pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun, seseorang harus menanggung kebodohan yang berkali-kali lebih besar daripada dunia luar. Untungnya, Xiao Yan dan Sun Er saling menemani, jadi hari-hari mungkin tampak membosankan, tapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan inti energi Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekelompok udara yang ditelan ke perutnya. Bagaimana? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang cantik benar-benar terbuka, dan nadanya mengandung kemalasan yang menggoda. Ada peningkatan. Namun, saya masih jauh dari level bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan beberapa inti energi tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara. Haha, kita sudah mendekati bagian tengah tingkat pertama. Tubuh energi mulai sekarang secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan tubuh energi dengan kekuatan bintang 6 Douzun atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untukmu. Sun Er tersenyum manis saat dia menjelaskan situasinya. Senyumnya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Seharusnya butuh sekitar 1 bulan lagi. Makam surgawi memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Jawab Sun Er. Masih ada 1 bulan lagi, ya. Xiao Yan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum ketika dia berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang lain itu sekarang. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak ada yang harus terjadi pada mereka. Selain itu, keberadaan yang telah mencapai tingkat itu jarang akan ditemukan di tingkat pertama. Ayo pergi. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, maju selangkah, dan dengan cepat menuju ke arah bagian terdalam dari makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meskipun dunia ini membosankan, tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat ketika dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang tebal. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan merasakan tubuh mereka tumbuh seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, makam surgawi tampak tak berujung. Dunia di makam surgawi mati tenang dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk menonjol dari banyak jenius di dalam klan mereka. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakter mereka cukup kerang. Meskipun kebodohan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, itu masih dalam kemampuan mereka untuk bertahan. Di bawah kebodohan semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Sun Er tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tercengang saat melihat dinding energi di tepi pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Xiao Yan bertanya dengan suara sedikit terkejut setelah melihat dinding cahaya energi, yang sepertinya mengalir turun dari tepi langit.
Perasaan Travelworn menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih kurus. Namun, matanya yang hitam gelap mengandung kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari tingkat pertama, mereka harus menghadapi serangan dari beberapa badan energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang telah menangani sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya bisa menghentikan Sun Er dari campur tangan setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi Douzun bintang 6 dengan cara yang cepat dan sederhana. Tingkat pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Dia hanya bintang 5 Douzun. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou, dia akan mendapatkan manfaat dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Douzun bintang 6. Tentu saja, ini bersifat sementara. Setelah berapa kali mereka bertarung meningkat, Xiao Yan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah dikurangi dari selusin pertukaran plus menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa badan energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Xiao Yan dalam 3 pertukaran. Xiao Yan Gege, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera melakukan terobosan ke tingkat bintang ke-6. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, Douqi di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa itu tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang meningkatkan level seseorang di sana. Sun Er melihat tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh. Dia tersenyum saat memberi saran pada Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, Douqi di dalam tubuhnya berada pada kondisi penuh. Dia akan bisa melakukan terobosan ke bintang ke-6 kapan saja. Namun, aura seseorang akan berakhir tidak stabil ketika meningkatkan level seseorang, dan itu tidak akan cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Kemajuan antar level di kelas Douzun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa saya dapatkan di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk melakukan terobosan. Aku bertanya-tanya energi menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 ke bintang ke-7. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, kalau begitu, aku harus memintamu untuk menjagaku lagi. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan menyapu matanya saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan sekelompok Douqi mulai menyebar secara bertahap dari tubuhnya. Itu menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiao Yan menutup matanya dan berusaha melakukan terobosan, jari-jari kaki Sun Er menekan tanah. Tubuhnya melayang ke batu besar. Matanya tertutup dan aktivitas dalam radius 1000 kaki ditangkap di dalam hatinya. Setelah keheningan keduanya, tanah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Setelah keheningan yang mematikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba bertiup. Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya saat angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat ke langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, karena kamu di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini? Haha, kamu layak memiliki garis keturunan divine dari klan Gu. Persepsi seperti itu memang patut dipuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka. 2 sosok berjubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah muda putih pucat. Itu Hunya dari klan Hun. Hunya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hunya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan pencegahan sedikit pun bagi saya. Sebenarnya,
Saya benar-benar ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi di dalam klan Gu jika Anda, seorang anggota klan dengan garis keturunan Divine, mengalami kecelakaan. Hunya tertawa. Suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Dengan keahlianmu? Api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia dengan tenang bertanya. Aku tahu akan sulit berurusan denganmu. Oleh karena itu, targetku kali ini bukanlah kamu tapi dia. Hunya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin, sebenarnya 1 bulan yang lalu, saya merasakan kalian berdua melalui mata spiritual saya. Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba. Sun Er dengan dingin tertawa, kamu bisa datang dan mencoba. Sesuai keinginanmu. Hunya tersenyum. Busur dingin terangkat ke wajahnya yang pucat. Hunli, serang bersama dan bunuh dia. Dimengerti. Orang berjubah hitam di samping Hunya mengangguk ketika mendengar perintah ini. Dia melepas doupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah yang dipenuhi bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari kejauhan. Tidak ada riak sedikit pun di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. Kemungkinan Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hunli, kan? Haha, cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama perkelahian tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka-luka di tubuhnya itu diberikan oleh orang-orang itu. Hunya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, saya sadar bahwa itu kekuatan Anda sangat besar. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir 2 bintang 8 Douzun ketika mereka menyerang bersama. Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hunya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Api emas bertahan di matanya. Ledakan! Pria bernama Hunli itu menginjak kakinya di tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan api emas. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menabrak leher Sun Er tanpa gerakan mewah. Mata Sun Er menjadi dingin ketika Hunli menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia menghantam tinju seperti yang telah dilemparkan ke depan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan batu-batu besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hunli terhuyung mundur 2 langkah. Meskipun dia dirugikan, Hunli tidak marah. Senyum abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya berkedip, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area sampai dengan cepat mulai terdistorsi. Dihadapkan dengan serangan ganas Hunli, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerak kaki misterius. Dia dengan mudah menghindari angin telapak tangan yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah memukul tubuh Hunli, dia akan gemetar hebat. Hunli tampaknya menyerang di medan pertempuran. Namun, ritmenya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Rasanya seperti banteng yang marah mengamuk berusaha menyerang kupu-kupu yang menari. Mungkin tampak ganas, tetapi itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hunli kembali dengan telapak tangan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam gelap yang berisi aura pembunuh gelap melesat dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis tindik telinga meletus. Hehe, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan Divine. Indramu setajam ini. Sosok Hunya muncul di ujung rantai hitam gelap. Dia dengan dingin tertawa saat dia melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini disertai dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Itu merobek udara dan dengan kejam menyerang Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan hati-hati, orang mungkin menemukan bahwa itu naga hitam gelap ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam dipancarkan dari banyak pekikan menyedihkan. Trikotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam gelap itu bergegas. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia sadar bahwa itu Hunli telah menyerang lagi.
Bahkan Sun Er akhirnya merajut alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Do Uzun bintang 8. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melesat ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api setinggi 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Ledakan! Tangan api emas meraih naga hitam gelap itu. Suhu yang menakutkan mengubah jiwa-jiwa menjadi tidak ada sebelum pekikan menyedihkan mereka bisa dipancarkan. Angin tajam dari belakangnya tiba setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Visibilitas di dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari tenggorokan Hun Li saat angin bertiup. Kakinya terhuyung mundur melalui udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu mengungkapkan pucat samar di atasnya. Meskipun Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang sampai dia mundur setengah langkah. Perasaan mati rasa sedikit muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Hun Ya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan alam Gu hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es mendarat di Hun Ya saat dia dengan dingin berteriak. Hehe, Nona Sun Er tidak perlu khawatir. Hun Ya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba menunduk. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi douki di sekitarnya menjadi lebih intens. Kita tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Setelah mengalami pertukaran ini, Hun Ya telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa itu bahkan jika dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er, tetapi mereka tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini dalam keadaan di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanya menjadi bintang 6 Do Uzun, Hun Ya, yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Gu Yao saat itu, mengerti bahwa itu kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Perbuatan Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikannya. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah saat mendengar tangisan Hun Ya. Sosoknya yang cantik melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Do Uzun. Ketika sejumlah dari mereka berkumpul bersama, bahkan Sun Er tidak bisa bertindak seperti dia tidak melihat apa-apa. Hun Ya, jika Anda berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Anda. Sun Er hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan ganas Hun Ya. Api emas menyapu, dan rantai itu hancur di tengah beberapa suara dentang. Wanita ini. Kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hun Ya berubah saat dia melihat rantai hitam gelap hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan berlatih saat ini. Tindakan Hun Li juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang pekat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang emas yang mengandung energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditembakkan. Itu dengan kejam menembak Hun Ya. Namun, Hun Ya tanpa ekspresi saat dia menghadapi serangan ganas Sun Er. Tampaknya seolah-olah dia tidak merasakannya. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin yang tebal, menabrak kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menjadi pucat saat melihat adegan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Ketika kegilaan ini melonjak dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin.
Tangan kanannya menghantam Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga agung. Saat telapak tangan dibuang, bola cahaya hitam gelap yang menusuk hati mulai mengembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut.